Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta. Selamat Idul Fitri dulu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin untuk seluruh penonton channel pesantren Jolali, meskipun sudah hari ke-14, enggak apa-apa tuh. Syawal masih Syawal. Udah pada puasa Syawal belum? Kalau yang belum, puasalah 6 hari, masih ada di bulan Syawal. Sekarang saya mau membicarakan 3 orang ya. Luhut bin Sarpanjaitan yang ada di Amerika ketemu Elon Musk katanya. Kita nggak tahu ketemu apa enggak. Yang kedua, Ruhut Sitompul yang mengunggah gambar yang kata dia bukan bikinan dia tapi dia sebar, yaitu gambar Anies pakai pakaian koteka, pakaian adat Papua, bertelanjang dada dan pakai koteka, dan menimbulkan kegaduhan di media massa ya. Ruhut Sitompul ya. Dan ketiga saya akan membahas Anies ya, yang makin lama makin diserang ya, karena peluang untuk jadi presiden 2024 itu tampaknya akan melenggang maju dan menjadi presiden RI berikutnya, insya Allah begitu. Dan tentu segala cara akan dipakai lawan-lawan politik Anies Baswedan ya, untuk menjatuhkan dia, termasuk apa itu yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul ya. Dengan narasinya adalah dalam gambar itu mempersoalkan keturunan Anies yang orang Yaman. Nah, ini ada Islamfobia di situ muncul ya. Kalau Ruhut itu dikenal orang yang selalu ini ya, pindah-pindah partai dan senang memuja-muja penguasa, sehingga terkesan itu di dalam perspektif lawan politiknya dia orang yang menjilat ya. Dia memuja dulu di Golkar, terus pindah ke Demokrat, memuja-muja SBY, terus pindah ke PDIP, memuja-muja Jokowi, memuja-muja Megawati dan lain-lainnya. Satu kepribadian yang tidak menghargai dirinya sendiri. Pentingnya seseorang itu atau seorang politisi itu berbicara jujur dan menjaga integritas pribadi, dan itu tidak dilakukan oleh Ruhut ya. Dan dia suka menghina ya. Terakhir kasusnya adalah yang dilaporkan oleh orang Papua, anak muda Papua sendiri, tentang gambar yang dimuat oleh Luhut, postingan itu tentang kepalanya Anies memakai aksesori Papua dan pakai koteka, tapi di gambar itu tidak dimunculkan kotekanya, mungkin terlalu ini ya, terlalu tidak pantas gitu. Kemudian bertelanjang dada ya. Dan kemudian orang marah ya, dari Gerindra marah, dari Demokrat marah, dari PDIP menyerahkan kasus ini ke polisi. Belum dipastikan, belum ada arahan dari Dewan Pembina atau Dewan Pimpinan Pusat untuk memberikan bantuan hukum kepada Ruhut Sitompul ya. Dan kasusnya diadukan oleh orang Papua sendiri, namanya itu Prodes Mega MS Keliduan, kalau nggak salah, maafkan saya, itu namanya. Dia posisinya sebagai Panglima katanya, Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref, Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref, siapa namanya itu, Petrodes Mega MS Keliduan. Dan dia tidak akan mencabut laporannya meskipun Ruhut Sitompul membangun argumentasi bahwa meme itu bukan bikinan dia, dan malah dia minta polisi untuk mengusut siapa yang membuat, tapi kan dia menyebarkan.
persoalannya itu, ikut menyebarkan. Jadi kita sayangkan ya, ruang-ruang publik kita itu diisi bukan oleh percakapan intelektual yang bermutu tentang masa depan Indonesia, tetapi justru muncul ya suasana rasis satu, mempersoalkan ras, kemudian cenderung membenci Islam ya, dan tidak ada rasa cinta kecuali kebencian terhadap lawan-lawan politik yang disampaikan bukan dengan percakapan intelektual, dengan debat gagasan, tetapi dengan ungkapan penghinaan. Kalau menurut Natalius Pigai, yang juga orang Papua, bahwa gambar itu bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Anies ya. Kita serahkan ke polisi, dan yang kita persoalkan di sini sekarang adalah ruang publik kita diisi oleh percakapan yang tidak bermutu ya. Kalaulah ada pertengkaran pikiran antara Ruhut maksudnya dengan Anies ya, Ruhut Sitompul, tentu di detik-detik pertama ya, di ronde pertama Ruhut itu langsung limbung KO dan terjerembab di kanvas yang tidak bisa bangun lagi, karena kapasitas intelektualnya itu kita sudah tahu ya. Ini kan Pak Ruhut Sitompul tuh mirip satu tipe dengan, mohon maaf ya, dengan Ngabalin ya, yang big mouth, bermulut besar ya. Jadi hanya mulutnya besar tapi isi kepalanya itu tidak sebesar mulutnya. Beda dengan big mouthnya Muhammad Ali ya, dia mulut besar tapi keterampilan teknisnya di dalam dunianya, yaitu di dalam tinju, itu meyakinkan ya. Jadi dia iringi dengan kemampuan life skillnya, keterampilan bertinju. Alangkah indahnya kalau Ruhut Sitompul dan Ngabalin itu mulutnya besar ya, tapi diiringi dengan kapasitas keterampilan intelektual ya, dalam menulis, dalam berdebat secara intelektual, mempertarungkan gagasan-gagasan besar dan saling menguji tesis-tesis pemikiran yang bermutu untuk membawa Indonesia lebih sejahtera. Itu lebih bagus ya kalau mulutnya besar tapi intelektualitasnya juga besar. Tetapi saya lihat Ruhut Sitompul, kita perhatikan sejak dia di Golkar begitu bahasanya, waktu pindah loncat ke Partai Demokrat sebagai salah satu pimpinan DPW Demokrat juga begitu bahasanya, terus pindah sekarang ke PDIP ya begitu juga bahasanya, nggak berubah ya. Watak itu memang nggak berubah ya. Watak, kata orang Jawa, kata ibunya, batuk itu bisa diobati katanya, tapi kalau watak ya, karakter yang buruk itu tidak bisa diobati ya, karena sudah terbentuk bertahun-tahun ya. Jadi ini kita sayangkan ya, harusnya cepat diurus oleh polisi dan cepat diselesaikan, dan kita pindah ke tema lain ya. Ke tema lain, karena menghabiskan umur, dan kita sayangkan moga-moga Anies Baswedan itu tidak terpancing. Biarkan itu nanti sudah diadukan oleh siapa itu, Petro Des Megakeliduan ya, sebagai orang Papua. Biarkan itu yang akan berjalan, dan biarkan Ruhut itu Sitompul menghadapinya secara laki-laki sejati, jangan seperti kemayu atau lemes menghadapi kasus hukum yang dia buat sendiri sebenarnya, kan gitu. Itu yang pertama. Jadi dia, poinnya adalah dia sekarang menjadi common enemy ya, musuh bersama dari pencinta demokrasi, pencinta kebebasan pendapat, dan pencinta orang-orang yang memperjuangkan atau yang menghargai etika di dalam pergaulan sehari-hari sesama politisi misalnya begitu. Dan kedua, kita teringat ya, ruang-ruang publik itu juga diisi bukan hanya oleh Luhut yang tidak bermutu itu, atau Ngabalin yang tidak bermutu itu, ucapannya itu suka menghina tokoh Muhammadiyah, menghina
atau dihina sama dia, tokoh KPK dihina ya, yang terakhir itu supaya belajar jadi manusia katanya. Itu ucapan orang Ngabalin. Ya memang kalau orang yang tidak terlatih di dalam eksplorasi atau pengembangan intelektualisme itu, di dalam apa, mempercakapkan atau mengembangkan narasi yang lebih dingin, yang lebih substantif, itu cenderung mulutnya lebih besar ya daripada pikirannya, dan emosinya biasanya lebih besar ya daripada kekuatan intelektual dan pemikirannya itu. Itu cirinya begitu. Termasuk Luhut ya, Binsar Panjaitan itu, dia juga yang kita kenal dia sebagai orang yang merasa memiliki big data tentang lalu lintas percakapan orang itu sampai 110 juta membahas atau mempersoalkan, bukan mempersoalkan, membicarakan penundaan pemilu yang kemudian mengundang kontroversi di ruang publik. Mana big datanya? Katanya ada 110 juta. Padahal sebenarnya orang yang menggunakan Twitter itu hanya 15 juta. Kata ahli keamanan cyber nih, ditantang untuk membuka big datanya mana, dan dia nggak berani. Dan itu ada keharusan etik sebagai pejabat publik untuk berbicara jujur, mengungkapkan data yang dia miliki, dan dia merasa tidak perlu mengungkapkan data itu. Nah itulah orang-orang yang memang apa, berkuasa itu cenderung tidak menghargai batasan-batasan etis ya di dalam ruang-ruang publik, dan dia ngomong semau-maunya ya, big data, sehingga orang menjulukinya sebagai big mouth, bermulut besar juga, atau big liar, bohong besar, atau big liar, pembohong besar. Itu orang-orang itu mengatakan seperti itu kepada Luhut Binsar Panjaitan yang tidak mau ngomong tentang big data. Padahal kata ahli itu hanya ada 117.000 percakapan tentang, di medsos itu, percakapan tentang penundaan pemilu. Hanya 117.000. Dan dari 117.000, katakan 120.000 lalu lintas pembicaraan di medsos tentang penundaan pemilu, itu 80%-nya kontra terhadap isu penundaan pemilu dan 20% yang setuju. Jadi nggak seperti klaim dari Luhut Binsar Panjaitan yang katanya ada 110 juta. Nah ini kita menghadapi pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh publik seperti Ruhut Sitompul, seperti Luhut Binsar Panjaitan, seperti Ali Ngabalin, itu membuat kita mengalami semacam degradasi ya, kemunduran di dalam cara kita berpikir, mengalami kemunduran dalam kita merekatkan ya, usaha-usaha merekatkan masyarakat ya. Justru dengan ucapan-ucapan seperti itu dari pejabat publik yang tidak memiliki etika itu dan suka berbohong itu cenderung masyarakat kian terbelah ya kan. Mereka tidak menyumbang apa-apa bagi kembalinya, merekatkannya kembali bangsa yang terbelah itu. Dan kita sayangkan itu dilakukan oleh seorang Ruhut Sitompul, Ali Ngabalin, dan juga oleh Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku punya big data, dan menurut para ahli sebenarnya bukan big data katanya, big liar atau big liar, bohong besar atau pembohong besar. Nah ini ungkapan-ungkapan yang negatif yang muncul, yang diberikan diberikan stigma atau diberikan penilaian oleh masyarakat sendiri terhadap pejabat publik yang ngomongnya serampangan itu. Dan kita sayangkan ya, insya Allah masa depan itu kita mendapati pejabat publik seperti Anies kan enak ya kan. Ngomongnya itu tertata rapi gitu, terus kelihatan ramah, nggak emosional gitu, dan bisa punya rasa
menghargai ya, terhadap orang yang diajak bicara, meskipun di depan wartawan yang bertanyanya dalam tanda petik menyudutkan ya, dan tidak membalas kritik-kritik itu dengan cara yang hina dan tidak menghina orang lain. Kan enak kalau punya pejabat publik seperti Anies Baswedan, meskipun Anies Baswedan itu tidak mengenal saya. Ya moga-moga ini perkenalan di layar kaca kan nggak apa-apa ya. Lah kalau seperti kemarin ya, berhasil membangun Jakarta International Stadium yang mahakarya, levelnya level standar dunia, itu standar FIFA, dan yang catatan yang paling penting katanya dikerjakan oleh anak-anak muda Indonesia sendiri, nggak ada tenaga asingnya gitu, nggak seperti tenaga kerja yang banjir dari negara tertentu di Indonesia. Ternyata bisa dilakukan oleh insinyur-insinyur Indonesia katanya. Kan enak itu ya. Jadi ada kebanggaan, ada proud. Ngerti proud lah, kebanggaan ya. Sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim ya kan. Gak usah juga jadi gubernur itu kok marah-marah gitu. Seperti gubernur yang dulu itu loh, yang terkenal garang, marah-marah. Tapi pikirannya juga sebenarnya nggak cukup luas ya dalam mendang persoalan ya kan, kecuali gampang menggebuk orang lain, gampang menggunakan kekuasaan ya, menggusur kampung akuarium sehingga banyak orang nangis dan terhina, dan kemudian data-datanya diambil oleh pemerintah sehingga BPJS nggak bisa menerima bantuan. Didatang Gubernur Anies, kampung akuarium itu dibangun rumah susun yang indah, data-datanya orang sakit diobati, orang yang nggak sekolah disuruh sekolah, dimudahkan semuanya ya kan. Dan itu kan enak kalau punya pemimpin seperti itu. Jadi agak menyenangkan buat semua orang dan membuat gembira semua orang tanpa harus melanggar hukum. Dan kemudian rumah itu di akuarium, rumah susun itu gratis buat mereka. Untuk perawatannya dilakukan oleh warga dengan membentuk koperasi, menjaga rumah yang diberikan oleh negara melalui siapa? Anies Baswedan. Nggak usah juga marah-marah, bisa menyelesaikan persoalan. Nggak seperti gubernur sebelumnya. Maksudnya gubernur sebelumnya itu yang suka marah-marah itu loh, suka ngata-ngatain orang di depan kamera. Siapa sih namanya itu? Ahok apa ini? Apa Basuki Cahayapurnama sih yang benar? Ya kan? Bisa ya, nggak usah marah-marah. Seperti kalau di ruang-ruang publik tuh, nggak usah marah-marah kalau jadi penguasa seperti apa? Ahok, nggak usah marah-marah seperti Luhut, kalau diserang itu balik menyerang gitu kan. Anda bertanggung jawab kalau orang mati karena COVID misalnya. Saya punya hak untuk tidak membuka data saya. Ya jangan begitu ya. Kalau udah jadi pejabat publik ya harus siap untuk diuji tesis pemikiran kita, dan harus berani diuji kebijakan politik yang diambil karena untuk kepentingan publik. Publik berhak ya, men-challenge ya pejabat publik itu. Jangan ngumpat pejabat publik itu ya, jangan terus menyerang balik seperti Ruhut Sitompul, seperti siapa lagi, Luhut Binsar Panjaitan, seperti Ali Ngabalin. Jangan begitu, seperti Ahok. Jadi kalau suka melakukan, kalau diserang, dikritik, diserang karena kebijakan publiknya, kemudian dia melakukan mekanisme pertahanan diri dengan cara menggunakan kekuasaan atau dengan kata-kata yang kasar atau dengan ucapan yang tidak bermutu, itu menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan pertama ya. Kedua, memang ada ketidakmampuan naratif ya, ada tidak memiliki kemampuan intelektual untuk menjelaskan masalah itu sehingga bisa meyakinkan orang. Persoalannya bukan kita yakinkan terhadap gagasan kita, tapi bagaimana kita meyakinkan gagasan kita kepada orang lain dengan cara yang bisa diterima. Tapi bukan terus memaksakan kehendak karena saya berkuasa,
atau saya bisa ngomong lebih keras di ruang-ruang publik ya, orang juga akan melihat ya siapa kita, cara ngomong kita punya isi otak di kepala atau sekedar mulut yang berbusa-busa. Jadi saya kira kembali ke masalah tadi, enak memang ya jadi orang seperti Anies itu ya, nah. Lebih baik semua dukung Anies. Kenapa sih kalau Anies jadi presiden? Padahal persoalannya itu juga berat kalau Anies jadi presiden tuh, gitu. Didukung aja. Persoalannya apa? Itu warisan dari presiden Pak Jokowi sekarang. Utangnya sekarang ini 400 untuk bayar cicilan utang aja ya. Itu 407 triliun 1 tahun. Cicilan bunganya bukan cicilan utang, bunga utang. Pokoknya belum kebayar yang 7.014 triliun itu. Tapi kalau kata Didik J. Rahbini yang ekonomi itu utang pemerintah yang total sebenarnya yang nggak tercatat kalau di total ada 10.000 triliun tuh. Pantas JK wakil presiden zaman Pak siapa itu Pak Joko Widodo pertama mengatakan kemarin, siapapun presidennya ya kan, siapapun presidennya akan menghadapi persoalan yang berat ya, karena hutangnya besar, ekonomi susah ya. Jadi diperlukan presiden yang memiliki kemampuan luar biasa dan tahan banting ya. Itu tahan banting. Karena apa? Persoalannya yang nggak kira-kira itu. Kenapa? Utang yang dibikinnya juga gila-gilaan dan korupsi juga nggak terkendali, dan itu menjadi warisan presiden berikutnya setelah pemilu 2024. Dan Anies akan mewarisi persoalan itu. Mau tidak mau, kalau dia mau mengambil peran-peran kesejarahannya dalam sejarah politik Indonesia modern ya. Jadi kalau JK itu bilang nanti siapapun presidennya dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah dia sebagai presiden, dan juga harus tahan banting karena tingkat masalahnya itu begitu luas dan mendalam. Tetapi kalau kata Mahfud MD, diperlukan strong leader, pemimpin yang kuat ya. Meskipun dia tidak berani menjelaskan apa yang dimaksud dengan kuat di situ. Tapi orang kemudian menyimpulkan berarti pemimpinnya sekarang lemah. Karena tidak mampu mengatasi bangsa yang terbelah dengan hebat, dan tidak mampu menegakkan hukum yang adil. Dan yang berikutnya, yang pemimpin sekarang ini, kata Mahfud kan gitu, simpulannya, tidak bisa mengatasi korupsi yang tidak terkendali. Dan itu akan diwariskan kepada Anies Baswedan. Iyalah, siapa lagi selain Anies? Dalam percakapan intelektual, Anies mau diadu dengan Ganjar. Tentu Ganjar nggak sebanding ya, pada kapasitas intelektual. Soal manajerial juga, persoalan DKI lebih rumit dibanding persoalan Jawa Tengah kan. Malah dalam kabar terakhir, beberapa kabupaten kemiskinannya meningkat. Jadi di zaman Ganjar Pranowo itu kemiskinannya meluas kan. Ya kan? Ya Ganjar sama, tipe suka marah-marah begitu. Dulu waktu sidak di awal-awal jadi gubernur, membanting uang karena ada uang suap di tempat penimbangan barang atau apa waktu dia datang, banting marah-marah. Terus ngurusin Wades juga nggak bisa, warganya sendiri malah ketakutan ya di Wadas itu loh. Itu Ganjar ya. Jadi kayaknya nggak bisa lah itu jadi presiden lah. Ya kalau bisa karena takdir Allah ya, kita terpaksa harus sabar 5 tahun lagi menghadapi kesusahan hidup di bawah Presiden Ganjar Pranowo misalnya begitu. Terus siapa lagi? Prabowo jadi presiden, ya sebuah kemungkinan, tapi
apa integritas yang terbelah itu membuat saya ragu dia. Ya kemarin itu dia bilang saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Tapi yang faktanya apa? Saya timbul bersama Jokowi dan rakyat yang tenggelam saya biarkan. Sekarang ada usaha-usaha dari kubu Prabowo ya, dari Wakil Ketua Umum Gerindra itu Ferry Yuliantono, yang katanya mau nulis surat ke Presiden supaya tokoh-tokoh Islam itu dibebaskan seperti Habib Rizik, Habib Bahar dikasih abolisi atau apa. Satu cara ya untuk mengembalikan kepercayaan umat Islam supaya kembali mendukung Prabowo. Orang juga tahu itu tipuan ya kan. Kalau mau bebas, bebas saja gitu. Dan orang nggak melupakan pengkhianatan ya, dalam tanda petik ya. Nggak pakai tanda petik juga nggak apa-apa. Yang dilakukan oleh Prabowo, yang dulu dibela oleh pendukungnya habis-habisan dengan dana sendiri yang ratusan juta. Bagi yang punya dana ratusan juta untuk bikin banner, untuk bawa teman-temannya untuk transportasi dari satu tempat kampanye ke tempat kampanye yang merupakan lautan manusia mendukung sebuah harapan baru di pundak Prabowo. Kemudian pedagang kecil, pedagang bakso memberikan uang 50.000 di kampanye itu, di kantong-kantong plastik yang besar itu ya, diangkat sama Sandiaga Uno, sumbangan-sumbangan pedagang kecil itu. Dan kalau saya jadi presiden, Habib Rizik saya jemput sendiri dari Mekah. Tapi begitu dia kalah ya kan di Mahkamah Konstitusi, dan saya hadir waktu pengumumannya itu di patung kuda, saya hadir pakai baju biru ini dan pakai peci putih ini. Saya ngeliput di sana, ada Abdullah Yamahua, Abdullah Syafi'i, Abdul Rashid Syafi'i almarhum, dan saya di sana dikenal sebagai YouTuber. Banyak orang minta foto. Malu-malu ini, saya malu maksudnya. Banyak ketemu juga beberapa intel yang pakai pakaian ini, penggemar saya. Bapak dari mana? Saya dari kepolisian. Nyamar dia jadi apa? Jadi dia kenal wajah saya pakai baju biru, peci putih zaman pilpres itu. Dari yang mahasiswi, dari UI pada minta foto, dari nenek-nenek juga. Dulu waktu saya belain Prabowo, bikin video sampai 100 tentang Prabowo, tapi akhirnya dia loncat masuk istana. Orang nggak lupa itu, wala kalam wala salam, itu tidak memberikan ucapan salam perpisahan, nggak ada basa-basi. Orang terkejut, lawang sekarang kok mau ngerangkul lagi umat Islam yang dulu memilih Prabowo itu karena mengikuti Habib Rizik Syihab yang mengeluarkan dalam konteks ijtima ulama ya, fatwa ulama yang berkumpul pendukung Prabowo itu, karena kita itu mendukung Prabowo bukan karena Prabowo, karena mengikuti seruan dari Habib Rizik Syihab yang sekarang di penjara, dan Prabowo belum menjenguknya, padahal juga dekat itu antara Kementerian Pertahanan ya kan, di Jalan Merdeka Barat kalau nggak salah ya, Medan Merdeka Barat ke Barreskrim. Itu jalan kaki juga bisa, itu sekitar berapa ya? Oh jauh juga sih. Ya, tapi ya nggak jauh ya, satu Jakarta Selatan, ya satu Jakarta Selatan juga, Jakarta Pusat atau Selatan, ya kan? Nggak jauh sebenarnya. Ya deket apa 15 menit naik mobil, nggak dijenguk. Siapa? Habib Rizik Syihab itu nggak dijenguk sama Prabowo yang dulu sowan ke ulama-ulama ya, mendatangi siapa, Adi Hidayat, mendatangi Ustadz Abdul Somad, mendatangi Habib Rizik di Mekah. Sekarang mau mencoba menawarkan bagaimana tokoh-tokoh Islam itu dilepaskan oleh Jokowi. Itu maksudnya kalau kita tahu ya, yang digagas oleh Ferry Yuliantono itu loh, yang dari Syarikat Islam yang juga sekarang masih Wakil Ketua Umum Gerindra kalau tidak salah, itu kan dalam rangka untuk mencari suara di 2024
2024 yang nggak lama, tinggal 20 bulan lagi. Ya kita sayangkan ya, kalau ada perdebatan antara Prabowo dan Anies itu agak seimbang dari segi intelektualitas dan wawasan-wawasan kebangsaan dan juga visi menghadapi Indonesia, membawa Indonesia ke depan itu. Tetapi persoalannya cacatnya Prabowo adalah cacat secara etik ya, dan terbelah secara integritas pribadinya itu sudah retak dan susah untuk membuat orang yakin bahwa dia itu orang yang jujur. Berarti kalau orang yang nggak jujur itu berarti tipe dong ya, dengan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Muhammad Hatta pernah mengatakan kalau menghadapi orang yang kurang ilmu itu mudah katanya, kita tambah ilmunya. Tapi kalau kita menghadapi orang yang kurang jujur itu payah kita menghadapinya. Itu kata Muhammad Hatta, wakil presiden yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tahun 56, 1 Desember 1956. Mudah kita menghadapi orang yang kurang ilmu, kita tambah ilmunya. Payah kita menghadapi orang yang kurang jujur. Muhammad Hatta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.